Ke bagian depan, kita langsung disambut dengan kemewahan ala BMW. Desainnya itu simple tapi terasa kemewahan yang Sobat Setir. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan sesuai janji gue udah bilang kalau dari series i5 Touring ini akan ada bagian driving experience-nya. Jadi pada video kali ini, kita akan cobain kira-kira bagaimana impresi berkendara dari si i5 Touring ini. Penasaran? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Oke Sobat Setir, langsung aja kita coba kira-kira bagaimana impresi berkendaranya dari BMW i5 Touring. Nah, dari posisi duduk, secara duduknya sih pengaturannya dapat advance banget nih Sobat Setir. Jadi kita dapat melakukan pengaturan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Maju mundur, naik turun tentunya bisa secara elektris, recliningnya juga bisa secara elektris, dan menurut gue posisi berkendaranya ini rendahnya dapat rendahnya sedan, walaupun feeling gue kayaknya kalau lebih rendah lagi akan lebih sedan lagi nih bawahnya ya, seperti itu. Ini sih masih lumayan tinggi ya, mengingat mungkin di bagian bawah itu kan banyak komponen kelistrikan gitu. Tapi so far so good sih, ini juga enak. Steeringnya dapat kita atur secara elektrik juga, baik tilt and teleskopiknya. Posisi duduknya bagi gua ini lumayan sporty ya, enak ya. Oke, nice. Dari segi posisi duduk, gue suka nih. Berlanjut lagi ke visibilitas. Gue ngerasa mobil ini memiliki spion yang ukurannya besar. Jadi kalau buat ngeliat kanan dan ngeliat kiri, itu mudah. Apalagi dibantu juga dengan blind spot monitoring system yang ada di bagian cermin dari spionnya. Jadi ada segitiga-segitiga gitu ya, buat kita mantau kalau memang ada mobil di bagian blind spot kita. Jadi itu cukup membantu. Serta buat ngeliat ke belakang, walaupun kaca belakang ukurannya lumayan kecil, tapi lihat ke belakang dapat dengan sangat jelas dan sangat clear. Jadi visibilitasnya oke banget, walaupun mobilnya memang dimensinya panjang ya Sobat Setir. Dan tenang aja, karena kita memiliki fitur kamera 360 yang dimana dapat membantu kita ketika sedang bermanuver di jalanan yang sempit atau lumayan menantang nih jalurnya nih. Seperti itu. Ya oke sih secara visibilitas. Lanjut lagi ke bagian kekedapan kabin. Nah, BMW itu kan terkenal dengan kendaraan yang premium ya, maka kekedapan kabin menjadi salah satu fokusnya mereka nih. Di i5 Touring, menurut gua kabinnya kedapnya enak, pas, nggak yang silent banget, tapi tetap ada road feel-nya, namun nggak yang mengganggu, nggak yang sampai berisik gitu sih, nggak, masih aman banget. Apalagi kan ini sebuah kendaraan listrik, jadi nggak ada suara mesin bocor ke dalam, yang kedengeran ya suara road noise aja. Balik lagi kayak yang tadi gue bilang ya, road noise ada masuk-masuk dikit, tapi menurut gue itu memberikan rasa road feel untuk mobilnya gitu. Kayak ada motor-motor misalkan atau ada truk di sekitaran kita, itu nggak kedengeran sama sekali. Gue sih suka kedepannya, nice, enak banget. Nah tapi ketika kita menginjak gas dengan dalam, dia tuh ada kayak semacam artificial sound gitu Sobat Setir, yang memberikan feel kayak sedang berkendara kendaraan bensin. Nih coba ya, kita dengarkan tuh. Nah itu yang di mode personal, sedangkan kalau kita ganti ke sport, sound efeknya juga pasti beda. Nih coba ya, tuh dia pitch-nya lebih tinggi ya, lebih gitu. Nah itu sih ngasih efek driving feel ke drivernya. Suka. Clever banget menurut gue, nice. Nah ngebahas mengenai bantingannya, i5 Touring ini memiliki bantingan yang menurut gue karakternya tuh pas gitu. Walaupun dia sporty, namun rasanya masih empuk. Tuh lewatin jalanan yang bergelombang aja masih nyaman banget gitu Sobat Setir. Lewatin speed bump juga rasanya tuh nyaman, empuk, enak lah. Oke sih, menurut gue ini near perfect. Walaupun seperti itu, mobilnya handlingnya tetap oke banget. Memang sih ketika kita melakukan belokan yang agresif, itu terasa bobot dari mobilnya. Balik lagi, karena mobil ini kan beratnya di 2,2 ton ya, nggak mungkin lah nggak berasa. Memang mobilnya berasa berat. Tapi apakah secara chassis mobil ini masih bisa belok? Masih bisa banget. Tuh, ini kita belok low speed. Ini kita U-turn aggressively. Mobilnya masih controllable banget, 2,2 ton Sobat Setir.
handlingnya nggak bohong. BMW, sheer driving pleasure. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Nah, selain itu, gue mau ngebahas mengenai sistem ADAS-nya juga. ADAS-nya tuh pintar dan canggih. Pengaplikasiannya gampang. Di bagian steering kiri itu ada tombol. Kalau kita pencet aja sekali, maka dia otomatis nyala. Kita bisa ngatur speed kita mau berapa. Untuk jaga jarak dengan kendaraan depan juga bisa kita atur. Jaraknya mau semana. Selebihnya, ya mobilnya aja yang nyetir gitu. Selama ada marka jalan, dia lane keeping-nya akan berfungsi dengan baik. Ini coba contoh beloknya. Tuh. Dengan speed 60 km per jam, belok sesempit tadi, menurut gue tuh clever banget. Tapi BMW urusan safety nggak pernah bohong sobat setir. Nice. Pengoperasiannya gampang, pengoperasionalannya juga smooth, dan ya ngasih peace of mind juga sih ke kita. Apalagi kepada orang-orang yang baru mulai cobain teknologi-teknologi ada seperti ini. Clever. Nah, ngebahas masalah tenaganya, mobil ini memiliki tenaga di 340 horsepower dan torsinya di 400 Nm. Single motor listrik ada di bagian belakang. Rear wheel drive BMW banget. Rasa tarikannya, kita coba kali ya. 1, 2, 3. Oke. Wow. Kenceng sobat setir. Ciri khas kendaraan listrik. Apalagi mengingat, balik lagi ya, bobotnya 2,2 ton. Tarikan segitu sih oke banget. Rasa tarikannya sih beda gitu, bener-bener fun banget. Apalagi kan dia punya fitur yang namanya boost. Nah ini tuh ngasih 10 detik tenaga lebih besar lagi. Bisa kita aktifin, tinggal gas aja. Gokil, ngejambak banget. Boost itu sih bener-bener bikin bawah tuh jadi lebih excited lagi. Nah kalau dari klaimnya dia, mobil ini itu akselerasi 0 ke 100-nya dalam waktu 6,1 detik. Sekarang kita mau buktiin nih, kira-kira angkanya bener apa enggak? Mari kita buktikan. Oke, langsung aja kita cobain sekarang. Gua ganti modenya ke mode sport. Alat ukur kita juga udah siap. Perlukah kita matikan AC? Why not? Oke, gue nyalain busnya dulu. 3, 2, 1. Gokil, kejambak banget. Tenaganya instan, langsung keluar, langsung sampai 100. Seru banget sobat setir. Oke, mari kita lihat kira-kira berapa hasil dari alat ukur kita. Nah sobat setir, jadi tadi kita udah ngetes. Sebelum gua spill angkanya, gua mau ngasih tahu ke sobat setir bahwa ketika masuk mode sport, selain instrumen clusternya berubah jadi merah, terus artificial sound pitch-nya lebih tinggi, serta joknya juga meluk nih, jadi dia kayak semi bucket seat kayak gitu sobat setir. Dan pengujian kami itu di BSD siang-siang, jam setengah 2 siang, di mobil ada 3 orang, hasilnya di 6,3 detik. Nah berarti melesetnya sekitar 0,2 detik nih dari klaimnya BMW. Ya menurut gue sih 6,3 detik, 6,1 detik ya sama aja lah, mirip-mirip angkanya. Tapi yang pasti mobil ini tuh kenceng banget. Balik lagi ya, mengingat ada 3 orang, bobot mobil ini 2,2 ton, dan ini sebuah kendaraan listrik. Fun banget sih. 6,3 detik itu angka yang menurut gue lebih dari cukup. Apalagi kan dia rear wheel drive ya. Bayangkan kalau dia variannya X-Drive yang dual motor, itu pasti lebih gokil lagi sih. Ya more than enough lah, sesuai dengan kebutuhannya aja. Sedan, wagon, bisa bawa barang banyak, bisa nyaman juga di dalam, bisa kenceng juga. Menurut gue, i5 Touring ini bisa disebut all-rounder. Kita bisa pakai buat segala kebutuhan kita. Dari kawinan, dari jalan-jalan jarak jauh, bahkan sampai kebut-kebutan kayak gini. Seru banget. Oke sobat setir, sekian review driving impression dari BMW i5 Touring ini. Jadi kita udah selesai ya. Kita udah ngebahas masalah eksterior itu di video pertama dari series kita. Kita udah ngebahas masalah interiornya juga. Dan sekarang kita udah ngebahas mengenai driving experience ya. Bisa dikonklusikan bahwa mobil ini itu all-rounder banget. Kita dapat gantengnya ketika parkir, kita dapat kerennya juga. Apalagi ini kan touring ya, jadi culture juga kita. Kemudian kita mendapatkan kemewahan serta kenikmatan berkendaranya, serta kemewahan interiornya ala BMW di dalam, dan rasa berkendaranya yang tetap sheer driving pleasure. Bisa dibilang mobil ini
mendapatkan hati gue. Gue suka banget nih. Cocok, bisa dipakai di mana aja dengan segala kebutuhan. Dan untuk harganya, mobil ini sekitar 2,2 miliar kurang lebihnya. Gimana menurut Sobat Setir? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gua Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Taruhnya di atas ya, karena dia lebih dekat ke satelit. GoPro record.